Halo keluarga Jakarta, perkenalkan nama saya Norida Uningsari, saya adalah psikolog anak dan remaja yang saat ini bekerja di P2TP2A DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toxic parenting, satu istilah yang banyak sekali digunakan oleh keluarga Jakarta saat ini untuk menyebut pengasuhan-pengasuhan yang berdampak negatif pada anak. Namun sebelum kita bahas mengenai apa itu toxic parenting, ada baiknya kita membahas sedikit mengenai parenting itu sendiri. Jadi, parenting adalah pola perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan orang tua dalam membesarkan anak. Setiap orang tua tentu memiliki tujuan dalam melakukan pengasuhan kepada anaknya. Nah, saya ingin mengajak keluarga Jakarta untuk berefleksi, apa sih tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dari gaya pengasuhan yang keluarga Jakarta lakukan? Apa harapan keluarga Jakarta dalam mengasuh anak-anak? Nah, saya yakin apapun tujuan dari pengasuhan yang keluarga Jakarta lakukan, itu semua dilakukan untuk melatih dan menyiapkan anak agar bisa memenuhi tuntutan lingkungan dan tentunya bisa menggunakan kesempatan serta sumber daya yang ada dari lingkungannya untuk meraih prestasi yang gemilang. Nah, parenting ini sebenarnya adalah pola yang terbentuk dari akumulasi berbagai macam hal. Mulai dari bagaimana dulunya keluarga Jakarta dibesarkan, kemudian kondisi kesehatan mental dari keluarga Jakarta, apakah kelelahan bekerja terjadi sehingga juga mempengaruhi pengasuhan, bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga, dan bagaimana dukungan dari lingkungan. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan keluarga Jakarta. Nah, keluarga Jakarta sendiri, apa sih hambatan-hambatan yang ditemui selama pengasuhan atau hal-hal apa yang mempengaruhi pola pengasuhan yang keluarga Jakarta lakukan? Bisa dipahami bahwa menjadi orang tua adalah peran yang sangat berat. Tidak ada sekolahnya, kita juga tidak ada buku panduan yang bisa memandu kita mengenai bagaimana sebaiknya kita mengasuh anak. Oleh karena itu sangat manusiawi jika dalam melaksanakan peran pengasuhan, keluarga Jakarta akan membuat kesalahan-kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan ini tentunya sesuatu yang tidak disengaja ya keluarga Jakarta, tapi ada baiknya kesalahan-kesalahan ini kita pahami agar kita bisa memperbaiki pola-pola pengasuhan dan agar tidak memberikan dampak negatif kepada anak-anak kita. Meski kesalahan dalam pengasuhan ini hal yang lumrah, namun kita juga harus pahami bahwa keluarga Jakarta adalah manusia dewasa dan tentunya manusia pembelajar. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, idealnya keluarga Jakarta melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki pola pengasuhan kepada Ananda. Namun pada beberapa orang tua, mereka tidak menyadari pola negatif yang berulang dalam pengasuhan yang dilakukan. Mereka lebih fokus pada keinginan sendiri dan kadang kurang memperhatikan sejauh mana perilaku tersebut berdampak pada anak-anaknya. Mereka seringkali tidak mengakui bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang kurang tepat gitu, dan bahkan mereka jarang meminta maaf. Ini yang sebenarnya terjadi dalam toxic parenting. Jadi apa itu toxic parenting? Nah, ini topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Toxic parenting bukanlah istilah ilmiah. Dia bukan istilah medis atau istilah yang memiliki definisi tetap. Toxic parenting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena mengenai orang tua dan gaya pengasuhan yang memberikan dampak negatif pada anak. Toxic parenting yang dimaksud tidak hanya perilaku yang terjadi 1-2 kali, tapi ini sudah terbentuk menjadi pola-pola dan itu menjadi kebiasaan yang akhirnya menimbulkan dampak negatif pada anak kita. Lalu apa saja ciri dari toxic parenting? Yang pertama, seringkali orang tua yang toksik itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Orang tua seperti ini tidak melihat kelebihan, kekurangan, minat, dan juga potensi anak. Yang kedua, biasanya toxic parent ini banyak mengkritik dan memberikan komentar-komentar negatif kepada anak, baik di depan orang lain ataupun di hadapan anak, namun dengan cara-cara yang kurang tepat. Misalnya menyebut anak dengan sebutan-sebutan negatif atau menyebut hal-hal negatif mengenai anak dengan nada suara yang tinggi. Kemudian yang ketiga, toxic parent adalah mereka yang melakukan kekerasan pada anak, baik itu kekerasan yang sifatnya fisik, psikis atau verbal, maupun mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak, terutama kebutuhan yang kaitannya dengan emosional. Yang keempat,
Salah satu toxic parent adalah mengungkit hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan sebagai orang tua. Misalnya, mama tuh sudah kerja dari pagi sampai sore buat kamu, buat kebahagiaan kamu. Nah, ini juga salah satu ciri dari toxic parenting. Apa ciri lainnya dari toxic parenting? Yang selanjutnya adalah tidak mau berupaya untuk memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anak. Toxic parent biasanya sulit berempati saat anak menghadapi masalah atau situasi tertentu. Selanjutnya, toxic parenting itu juga biasanya tidak ada batasan antara orang tua dan anak. Orang tua cenderung tidak percaya bahwa anak bisa melakukan sesuatu dan hal ini membuat orang tua cenderung mengontrol semua perilaku anak. Dan yang terakhir, ini biasanya toxic parenting itu sering kali memperlihatkan pola-pola interaksi yang negatif di depan anak-anak mereka. Misalnya orang tua yang bertengkar di depan anak-anaknya atau orang tua yang mungkin selalu memperlihatkan kritik satu sama lain di depan anak. Nah, ini adalah ciri-ciri yang tentunya harus kita pahami dan kita hindari ya, keluarga Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih dampak dari toxic parenting. Keluarga dan orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk rasa berharga dalam diri anak. Bagaimana anak melihat relasi yang sehat, bagaimana anak belajar percaya pada orang lain, dan bagaimana anak melihat dunia, itu dia lihat dari keluarga dan orang tuanya. Sehingga sangat tepat jika kita bilang bahwa keluarga dan orang tua adalah pondasi mengenai bagaimana anak melihat dan berinteraksi dengan orang lain, lingkungan, dan segala sesuatu di sekitarnya. Seringkali orang tua merasa bahwa tough love gitu ya, atau cinta yang penuh dengan kontrol itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh. Namun yang banyak terjadi, tough love ini justru membuat anak merasa bahwa cinta orang tua kepada mereka adalah cinta yang bersyarat. Mereka tidak dicintai dan diterima apa adanya oleh orang tua. Nah, hal ini membuat anak mengembangkan apa yang disebut sebagai self-love deficit gitu, atau kurangnya rasa cinta pada diri sendiri. Ekspektasi yang dibuat oleh orang tua membuat anak merasa tidak dicintai. Anak merasa bahwa ia baru akan diterima atau dicintai jika ia bisa meraih prestasi atau memenuhi ekspektasi orang tua. Tidak jarang anak merasakan apa yang tadi kita sebut sebagai self-love deficit, yakni perasaan tidak berharga, tidak suka terhadap diri sendiri, tidak percaya diri, merasa tidak dicintai, dan tidak diterima. Hal ini membuat anak berusaha mendapatkan cinta dan berusaha diterima orang lain dengan melakukan berbagai macam cara, termasuk dengan cara-cara yang negatif. Misalnya, mereka berusaha meraih apa yang mereka inginkan dengan tantrum, atau mereka mencari perhatian dari orang tua. Nah, saat anak-anak mengalami self-love deficit, anak sebenarnya lebih beresiko memiliki masalah kesehatan mental, terjebak dalam toxic relationship atau relasi yang tidak sehat, terjebak dalam pergaulan bebas, dan tentunya perilaku beresiko lainnya. Oleh karena itu, sangat penting kita keluarga Jakarta merubah gaya pengasuhan dari toxic parenting ke happy dan healthy parenting. Jadi, bagaimana cara merubah pola pengasuhan menjadi happy dan healthy parenting? Kita harus menilik lagi, apa sih yang mempengaruhi parenting itu sendiri? Bahwa toxic parenting atau pola pengasuhan itu terbentuk sebagai akumulasi dari pengalaman-pengalaman negatif saat kita diasuh dulunya, kemudian konflik rumah tangga yang mungkin sedang kita lalui, konflik peran, bagaimana kita membagi peran antara keluarga dan pekerjaan, kemudian masalah kesehatan mental dari keluarga Jakarta, dan tentunya ada faktor-faktor lainnya. Dengan berbagai upaya, toxic parenting ini bisa loh keluarga Jakarta kita ubah perlahan-lahan. Nah, bagaimana cara kita bisa mentransformasi dari toxic parenting ke happy dan healthy parenting? Ada beberapa cara yang bisa keluarga Jakarta lakukan. Yang pertama, keluarga Jakarta harus memahami bahwa perilaku orang tua itu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan. Saya yakin ada beberapa dari keluarga Jakarta atau bahkan banyak keluarga Jakarta yang dulunya juga mengalami toxic parenting. Kita perlu memahami dan menyadari bahwa toxic parenting itu mempengaruhi kita. Kita seringkali bilang,
Aku nanti kalau jadi orang tua nggak mau melakukan ini ke anak-anakku, karena dulu aku mengalami hal seperti ini. Tapi rupanya hal ini tidak cukup. Keluarga Jakarta, kita harus memahami sejauh mana toxic parenting dulu mempengaruhi diri kita. Setelah kita memahami itu, kita harus bisa menerima hal tersebut dan kita juga harus bisa perlahan-lahan menyadari apa nih yang perlu diubah dari gaya pengasuhan kita. Kemudian yang kedua, jika kita sudah memahaminya, maka sadari perilaku apa saja sih yang muncul akibat toxic parenting yang dulu kita alami, apa saja dampaknya kepada kita, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Nah, keluarga Jakarta, saat kita sudah pernah melakukan toxic parenting mungkin kepada anak-anak kita, maka sangat penting keluarga Jakarta juga bisa memaafkan diri sendiri. Kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan kepada anak kita itu dipengaruhi banyak faktor, dan setelah itu kita memaafkan diri sendiri, kemudian setelah itu kita berusaha menjaga kesehatan mental agar kita bisa mengasuh dengan lebih optimal. Bahkan jika perlu, keluarga Jakarta juga bisa mengakses tenaga profesional untuk membantu memproses pengalaman-pengalaman negatif yang dulu pernah keluarga Jakarta alami. Selanjutnya, hal yang juga perlu keluarga Jakarta lakukan adalah membangun koneksi sebelum mengoreksi. Jadi keluarga Jakarta perlu membangun koneksi yang positif, membangun kedekatan emosional, baik itu dengan anak maupun dengan pasangan. Selanjutnya, buat list perilaku apa saja sih yang mau dirubah. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah keluarga Jakarta perlu bermitra dengan pasangan. Karena pengasuhan adalah kerjasama antara orang tua untuk menerapkan pola pengasuhan yang positif pada anak. Bermitra atau bekerja sama dengan pasangan itu akan mengurangi beban-beban kita dalam bekerja dan mengurus rumah tangga sehingga mendukung kesehatan mental yang jauh lebih baik. Dengan penerapan-penerapan tersebut, maka ayah bunda diharapkan dapat memberikan pengasuhan positif dan ketika ayah dan bunda bahagia, maka anak juga akan bahagia. Oke keluarga Jakarta, demikian tadi pembahasan mengenai toxic parenting. Semoga topik kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.